Pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari upaya mencetak pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah. Setelah menyelesaikan pembelajaran klasikal, peserta melanjutkan rangkaian pelatihan dengan kegiatan studi lapangan. Tujuannya adalah memberikan pengalaman langsung dan memperluas wawasan praktik kepemimpinan di lapangan. Peserta bersiap melakukan perjalanan menuju Kabupaten Teluk Wondama, salah satu daerah yang kaya akan keindahan alam sekaligus memiliki tantangan pembangunan tersendiri. Perjalanan dimulai dari Kabupaten Manokwari. Peserta bersiap menaiki kapal ekspres yang akan membawa mereka menyeberangi lautan menuju Kabupaten Teluk Wondama. Kapal ekspres pun berlayar menembus Laut Biru Teluk Cendrawasih. Di sepanjang perjalanan, para peserta menikmati pemandangan alam Papua Barat yang memukau laut yang luas. Lompat 1. Perjalanan laut ini bukan hanya sekadar transportasi, tetapi juga menjadi momen kebersamaan, refleksi, dan persiapan mental untuk kegiatan studi lapangan di Wondama. Dengan semangat belajar dan mengabdi, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2025 siap mengamati langsung kondisi daerah, mendalami permasalahan nyata, dan merumuskan solusi strategis demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam menggunakan kapal cepat dari Manokwari, akhirnya peserta tiba di Kabupaten Teluk Wondama. Selanjutnya, peserta bersama panitia menuju tempat penginapan yang telah disiapkan untuk beristirahat dan mempersiapkan diri sebelum melanjutkan rangkaian kegiatan studi lapangan pada hari berikutnya. Sesampainya di penginapan, peserta beristirahat dan menikmati makan malam bersama. Setelah itu, khusus untuk peserta kelompok 1, kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti Zoom meeting bersama pendamping. Pada sesi daring tersebut, pendamping memberikan arahan dan membahas materi presentasi yang akan dipaparkan dalam kegiatan studi lapangan berikutnya. Pada Senin, 30 Juni tahun 2025, peserta memulai rangkaian kegiatan hari pertama dengan agenda kunjungan ke lokasi studi. Namun sebelum menuju lokasi masing-masing, panitia bersama peserta terlebih dahulu mengikuti acara seremoni penerimaan di Gedung Sasana Karya Kabupaten Teluk Wondama. Dalam acara tersebut, rombongan disambut langsung oleh Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Bapak Elisa Auri, yang menyampaikan sambutan hangat serta dukungan terhadap pelaksanaan studi lapangan. Saya berterima kasih atas dukungan dan semangat dari semua tim yang memberikan kesempatan kepada kami di Wondama sebagai fokus yang ada pada dua OPD, yaitu Badan Keuangan dan Dinas. Seusai seremoni, peserta kemudian melanjutkan kegiatan dengan berkunjung ke lokasi studi yang telah ditentukan. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok dengan lokus yang berbeda. Khusus untuk kelompok 1, kegiatan studi lapangan dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama untuk mendalami topik-topik terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sesampainya di lokasi studi lapangan, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas langsung melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan meliputi menggali informasi secara langsung dari narasumber, mencatat data penting, serta berdiskusi mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu,
Peserta juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran untuk menyusun laporan individu maupun laporan kelompok sebagai bagian dari tugas studi lapangan. Dalam kegiatan studi lapangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas menemukan beberapa permasalahan utama terkait pengelolaan aset daerah, khususnya pada bidang aset. Di antaranya adalah bagaimana prosedur penghapusan aset yang hilang akibat bencana banjir. Untuk masalah ini, diperlukan kejelasan mekanisme penghapusan sesuai aturan. Selain itu, teridentifikasi perlunya penambahan dan penguatan sumber daya manusia yang memahami regulasi pengelolaan barang milik daerah. Terdapat juga temuan kesalahan pencatatan aset dengan saran untuk melakukan koreksi melalui rekonsiliasi aset secara rutin dan menyeluruh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diubah. Sensus aset yang belum berjalan baik menjadi masalah penting lain. Peserta merekomendasikan agar ada kebijakan kepala daerah untuk menambah anggaran, memperkuat personel aset, serta melaksanakan pelatihan pengelolaan aset secara berkala. Pergantian pengurus barang pada OPD sering terjadi tanpa dokumen serah terima yang lengkap. Tim PKP menyarankan agar pergantian pengurus barang dilakukan maksimal setiap 2 tahun dan dilengkapi dokumen resmi. Permasalahan lain adalah pajak kendaraan yang tidak terbayar karena keberadaan kendaraannya tidak diketahui. Untuk itu, pemerintah daerah disarankan melakukan inventarisasi menyeluruh dan menertibkan aset bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Selain itu, rumah dinas masih banyak yang sulit ditertibkan atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Untuk optimalisasi aset, BKAD Kabupaten Teluk Wondama telah melaksanakan lelang kendaraan dinas sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2024. Peserta menekankan bahwa kunci pengelolaan aset daerah yang baik adalah perubahan mindset ASN pengguna aset, terutama kendaraan dinas. Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan studi lapangan dan mendalami berbagai permasalahan di bidang pengelolaan aset daerah, para peserta kemudian mengambil kesimpulan dan merumuskan beberapa saran rekomendasi sebagai berikut. Selanjutnya, para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 dari BPSDM Provinsi Papua Barat meninggalkan lokasi studi lapangan dan kembali ke tempat tinggal para peserta. Di sana, peserta melanjutkan kegiatan dengan melakukan diskusi bersama untuk membahas hasil studi lapangan yang telah dilaksanakan. Selain itu, peserta juga menyusun laporan studi lapangan, baik secara individu maupun kelompok, serta melakukan pembelajaran mandiri untuk memperdalam materi yang telah diperoleh.